Halo, nama saya Rafa Komanto Saragi dengan NIM 135241107 dari program studi Teknik Informatika. Sini video ini saya akan menjelaskan tentang makalah dan implementasinya yang sudah saya buat tentang penerapan algoritma KMP Knut-Mori Spread pada representasi simbolik limit order book untuk deteksi dini micro crash di pasar kripto. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan pembuatan makalah dari tugas makalah IF 2211 Strategi Algoritma. Jadi pertama, untuk latar belakangnya, kita tahu kalau pasar kripto itu dikenal karena volatilitasnya yang sangat tinggi. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah micro crash atau flash crash namanya, yaitu penurunan harga secara drastis dalam hitungan menit ataupun yang cepat. Kita bisa lihat dari sini. Ini ada harga Bitcoin USDT saat kejadian micro crash-nya dan order book imbalance-nya. Di grafik ini kita bisa lihat simulasinya selama sekitar 7 hari, dan area yang berwarna merah menandai zona micro crash, di mana harganya turun lebih dari 3,5% dalam waktu kurang dari 10 menit. Lanjut, di grafik bawah ini ada grafik order book imbalance atau OBI. OBI mengukur keseimbangan antara tekanan beli dan jual di order book sebelum crash terjadi. OBI ini biasanya turun tajam ke nilai yang negatif. Hal ini bisa terjadi karena pembuat market atau market maker itu menarik pesanan beli mereka. Namanya adalah liquidity vacuum, nama fenomenanya. Selanjutnya, nah di sini yang mau saya jelaskan itu kenapa thresholdnya itu nggak cukup. Pertama, pendekatan konvensional yang biasa dipakai itu untuk mendeteksi crash itu pakai metode threshold, yaitu mengirim peringatan ketika OBI-nya turun di bawah nilai tertentu. Biasanya itu pakai nilai minus 0,5. Masalahnya metode ini hanya melihat di satu titik waktu. Dia nggak bisa membedakan penurunan OBI yang terjadi itu secara gradual, yang biasanya bukan crash, dengan penurunan yang terjadi itu secara mendadak. Jadi, kita itu butuh pendekatan yang melihat bentuk perubahan sepanjang waktunya itu, sepanjang timeline, bukan dari nilai skalarnya aja. Nah, dari sini kita kita punya pipeline. Sistemnya ini dibangun terdiri dari beberapa tahap. Pertama itu dari data harga Bitcoin USDT yang diambil, kedua itu dihitunglah OBI-nya, ketiga deret OBI ditransformasi jadi string pakai algoritma SAX, keempat string tersebut dipindai oleh algoritma KMP untuk mencari pola-pola crash, dan terakhir itu hasilnya dievaluasi. Simple. Nah, pada bagian algoritma SAX itu ngubah deret waktu kontinu jadi string huruf. Itu prosesnya ada 3 tahap. Kita lihat di sini.
Nah, di sini ini tahap pertama itu normalisasi Z. Deret OBI dinormalisasi menggunakan rolling window 60 menit supaya memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Itu bisa dilihat dari sini. Ini adalah rumus untuk algoritma SAX. Tahap kedua adalah PLA, Piecewise Aggregate Approximation. Deret yang udah dinormalisasi dibagi jadi segmen-segmen, dan setiap segmennya itu dirata-ratakan jadi satu nilai menggunakan rumusnya ini. Terus itu kita diskritisasi di tahap ketiga. Nilai-nilai PA tadi dipetakan ke huruf alfabet berdasarkan breakpoints distribusi Gaussian. Jadi kalau misalnya alfabet ukuran 4, kita ada huruf A, B, C, D. Nilainya jadi sangat rendah. Jadi huruf A. Nilai yang sangat tinggi itu jadi huruf D. Bisa lihat dari nah, di sini di gambar ini kita bisa lihat contohnya. Setiap segmen OBI itu diberi satu huruf SAX. Ketika OBI turun drastis, hurufnya berubah dari D atau C itu ke A, ke paling bawah. Bentuk polanya D, paling tinggi D, terus paling bawah A. Nah, pola itulah bisa jadi sinyal kalau lagi crash. Sekarang algoritma KMP-nya. Jadi setelah OBI diubah menjadi string SAX, kita itu perlu cari pola crashnya di dalam string tersebut. Disinilah algoritma KMP itu kita butuhkan. Nah, KMP itu sendiri berdasarkan apa yang sudah diajari di mata kuliah STIMA, itu algoritma pencocokan string yang bekerja dalam waktu linear O, N plus M, di mana N itu adalah panjang teks dan M-nya panjang pola. Kunci dari KMP itu adalah LPS, longest proper prefix, which is also suffix. Di mana itu nanti kita bangun tabel prefix suffixnya lah. Itu nanti kita lagi pre-compute atau pre-processing, itu nanti bakal dibangun tabel tersebut dulu. Nah, kita bisa lihat di tabel 1 malah ini. Nah, di tabel ini dibandingkan dengan brute force yang punya kasus terburuknya ON kali M, KMP itu bisa jamin kalau indeks teksnya itu nggak pernah mundur, sehingga cocok untuk memproses data streaming. Selain itu, pada alfabet kecil seperti SAX dengan ukuran 4, Boyer-Moore itu menjadi kurang efektif karena jarang bisa melakukan lompatan besar atau long jump. Jadi KMP itu paling tepat untuk dipakai di kasus ini. Selanjutnya, di sini saya sudah membuat demonya. Sekarang saya coba menjalankan. Nah, program itu tadi membangkitkan data simulasi Bitcoin USDT selama 7 hari dengan 8 kejadian crash yang terdapat di datanya. Data points 1000. Ada data points yang ada 1000, jadi totalnya ada 10.000 titik data setara 7 hari 1 menit. Nah, di sini OBI range-nya itu sekitar min 0,7 sampai 0,4, OBI min-nya juga 0,0003. Di sini program itu telah menjalankan deteksi SAX plus KMP dengan berbagai konfigurasi parameter. Bisa kita lihat bahwa konfigurasinya itu
Terbaik adalah segmen size 10. Dengan alfabet size 4, W10 A4, F1 skornya itu kita dapat sekitar 0,552. Put base. Nah, di sini programnya juga menjalankan baseline threshold dan didapatlah F1 skornya itu cuman 0,174. Terakhir itu program menjalankan benchmark kecepatan antara KMP dan brute force pada berbagai ukuran data. Kita lanjut lagi ke sini. Dan dari eksperimen yang didapatkan parameter Nah, di sini kita bisa lihat di diagram ini, tabel ini, pada saat W3A3 recall-nya itu sempurna, yaitu 1. Artinya semua crash-nya terdeteksi, tapi precision-nya sangat rendah. Itu hanya 0,04, itu 4%, karena terlalu banyak false positif. Terus kalau misalkan W-nya 10 dan A-nya 4, precision yang kita dapat 38%, recall-nya 1, dan F1 score-nya seperti yang tadi, terbaik 0,552. Kalau lihat dari sisi efisiensi komputasi, grafik ini menunjukkan perbandingan waktu eksekusi dan jumlah perbandingan karakter antara KMP dan brute force. Nah, KMP ini secara konsisten lebih cepat dengan rata-rata speed up 1,29 kali pada skala 500.000 karakter. KMP itu di 74 milisekund, dengan brute force itu 95, hampir 96 milisekund. Dan dari sini kita bisa lihat kalau perbandingannya perbandingan waktu eksekusi KMP itu lebih sedikit, dan jumlah operasi yang dilakukan KMP itu lebih sedikit juga dibandingkan brute force. Oke. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan 3 hal. Yang pertama, kombinasi dari SAX dan KMP itu mampu mendeteksi seluruh 8 kejadian micro crash dengan F1 score-nya 0,552. Itu jauh mengungguli metode threshold konvensional yang sering dipakai. Kedua, KMP itu terbukti lebih efisien dibandingkan brute force dengan speed up-nya sebanyak 1,29 kali. Dan ketiga, sistem itu mendapat peringatan rata-rata sebanyak 11,5 menit sebelum crash.
Demikianlah presentasi saya untuk makalah ini. Sekian dari saya, terima kasih.